Halo guys, welcome back to my channel yang membahas tentang modeling tentara SketchUp. Di channel ini kita akan membahas tentang berbagai macam tutorial mengenai SketchUp, entah mau itu berkaitan dengan eksterior, interior, Photoshop, dan settingan V-Ray-nya. Oke, thank you sudah dukung channel ini untuk semakin berkembang dengan cara subscribe dan notifikasi. Tanpa basa-basi, kita masuk ke tutorialnya. Let's go! Oke guys, kita udah masuk ke dalam SketchUp. Di sini saya pakai contoh denah yang mau kita pakai untuk gerakan follow me-nya. Seperti yang kalian tahu, follow me ini adalah fitur yang memang bawaan dari SketchUp-nya itu sendiri maupun dari SketchUp paling rendah atau paling teratas juga pasti isi fitur follow me ini. Oke, langsung aja kita membuat, misal kita buat suatu dinding, kita pakai follow me biar kalian nggak repot buat garis seperti ini, harus niru sisi pinggir semua, nggak perlu. Sekarang kita pakai follow me guys. Kita hapus dulu garis yang tadi, kita buat line. Di sini kita buat jalan line pakai apa namanya ini, line yang gambar pensil. Kita ikuti aja garis pinggirnya, kita buat semisal kita buat garis pinggir dulu semisal sampai sini untuk dindingnya. Berbentuk seperti itu. Kita blok. Kalian lihat ya, ini adalah garis line yang saya buat tadi. Kali ini kita buat modul dinding. Sebelum kita buat modul dinding, kalian harus tahu berapa tinggi bangunan. Biasanya ada di gambar potongan ataupun bisa kalian reka, karena ini kan SketchUp membuat suatu visual yang nggak harus sama sekali tinggi dari gambar kerja. Di sini kita akan buat dindingnya menjadi tinggi 3 meter. Ini garis biru ya, menandakan garisnya naik. Kita ketik aja 300. Di sini saya pakai unitnya itu senti guys. Setelah di ini kita move, control guys ya, control. Kita tekan control untuk mengcopy garis seperti biasa. Kita buat fish. Nah, jika sudah terbentuk seperti ini, kita select line yang kita buat tadi. Selectnya itu sambil menekan kontrol sampai muncul tanda plus di sebelah tanda panahnya itu guys. Kalau sudah, kita tekan follow me nya yang ini, fitur follow me. Kalian tekan aja, kalau nggak ada kalian bisa cari di tools, kalian pilih follow me. Kalau sudah kalian tekan follow me nya, kalian tinggal klik fish yang kalian buat tadi. Jadinya kan seperti ini guys. Supaya nggak hitam gini, kalian klik 3 kali aja, klik 3 kali, terus klik kanan, reserve fish. Seperti itu guys. Lalu jangan lupa memanfaatkan juga fitur block sama komponen. Semisal kalian membuat satu dinding yang sama di lantai 2 ataupun sama jenisnya, tampak bawah sama atasnya, kalian pakai komponen. Kalau semisal tidak sama, kalian pakai group aja. Fitur komponen sama blok apa bedanya? Misalnya itu membuat kita mempermudah di saat ada revisi dari owner tersebut. Semisal kalian tidak pakai itu, kalian akan kesusahan sendiri untuk editnya. Tapi tergantung juga, ada yang terbiasa tidak pakai, dan juga yang terbiasa
menggunakan. Kalau saran saya sih biasakan menggunakan fitur block atau komponen. Itu membuat suatu dinding. Sekarang kita ambil contohnya lagi, membuat hiasan kolom. Semisal kita pakai kolom yang ini ada kolom ya, kita buat rectangle di kolom. Oke, kita ikuti kolom, lalu kalau sudah kita push naik setinggi dinding ini. Lalu kolom ini kan sifatnya berulang ya guys ya, berulang karena jumlahnya di beberapa tempat. Kita pakai komponen. Nanti supaya pas ada perubahan, ngeditnya itu cuma ngedit satu untuk semua. Kita make komponen, create aja. Kalau sudah, semisal kalian mau hiasan kolom seperti kita pakai contoh aja ya guys ya. Kita L, kita tarik garis naik. Di sini kalian bisa buat hiasan kolom yang kalian inginkan. Misal T, saya pakai tingginya itu, kalau mengeluarkan garis titik-titik ini pakai modularnya, kalian tekan aja T guys. Klik ke atas, tingginya kurang lebih 1 meter ya, kita ketik 100. Di sini titik hiasannya. Kalian L guys, kalian L. Di sini kita pakai bangunan Bali ya, bangunan Bali. Kita pakai pilihan bangunan Bali. Sini saya buat keluarnya 5, nggak baku guys, sesuai proyek yang kalian pakai aja. Ini keluarnya 5, sini 5. Kalian tarik turun, bisa seperti itu hiasannya. Atau mau kalian tambahkan A buat lengkungan di sininya, boleh, bebasnya kalian, bisa seperti itu ya. Kalau sudah, kita hapus saja garis yang lebih ini. Itu adalah sebuah modular. Lalu kita buat rectangle kembali di atas, atau boleh di atas, boleh di bawah pun boleh guys. Di bawah sini boleh. Kita klik 2 kali, lalu kita pilih fitur follow me sini guys. Kita klik follow me, dan kita klik juga bagian face yang kita buat tadi yang ini. Klik, nah, dia akan mengikuti seperti itu. Kalau menghilangkan abunya ini, kita klik kembali 3 kali ke reverse face yang ini. Kita buat dia putih, lalu make component, create. Gimana caranya menggabungkan ini? Kalian tinggal, nih kita hapus dulu face yang rectangle tadi. Kalian tinggal klik ini, lalu cut. Kalau nggak ada cut, kita tekan aja Ctrl X, lalu kita buka komponennya sini, dan kita pilih pergi ke edit, lalu paste in place. Nah, dia akan masuk ke dalam komponen kita. Contoh kolom yang sudah jadi. Setelah itu kita tinggal copy guys. Kita buat satu aja. Kita copy, tekan Ctrl, lalu pas gesernya ini, semisal dia sejajar garis, kalian tinggal tekan Shift, kan agak tebal menjadi garis-garis merahnya itu. Tekan Shift, lalu kalian geser. Nah, geser. Semisal kalian bingung mencari garis di bawah, kalian tinggal tekan huruf K di keyboard, K. Geometrinya akan kelihatan kembali ya. Seperti kalian lihat, nih adalah garis titik dari dindingnya. Lalu kalian geser kembali sambil tekan Shift. Di sini kalian cari titik geometrinya. Nah, di sini adalah geometri. Tinggal kalian klik aja, dan
Lakukan hal yang sama ke kolom-kolom yang lain, guys. Misal kita mau copy yang ini, kita copy, tekan Ctrl kembali untuk copy. Lalu kalian tempatkan di kolom berikutnya. Kalau sudah, tekan K kembali di keyboard. Misal nih kalian mau buat balok pakai follow me biar nggak ribet, kalian buat aja seperti kita buat dinding kayak tadi. Kita buat modulnya dulu, modul kolom. Nih, kita buat aja face nya sini, sini. Kalau sudah, kita buat face nya kembali. Di sini kita mau buat balok misalnya keluarnya 2 cm. Ini pun kita buat keluar 2 cm juga. Kita tekan T, L, tingginya semisal 30. Kalian tinggal tekan 2 kali fish yang abu-abu ini, tekan 2 kali, sudah akan terlihat garis outline-nya terselect. Lalu kalian pergi ke fitur follow me nya. Kalian pergi ke fitur follow me, terus kalian klik aja kembali, lalu kalian del fish yang ini. Jadi tadi merubah ke bagian putih, kita klik 3 kali, lalu refer face. Nah, group karena tidak ada pengulangan, kita pakai macro. Misal kalian sama jenis bangunan dari lantai 1 ke lantai 2, kalian bisa copy ini. Seperti itu. Kenapa kolom kita pakai komponen? Soalnya sekarang coba kita edit, guys. Kita edit, klik 2 kali akan terlihat. Bisa kalian lihat di kolom-kolom yang lain. Sekalian klik sini, berarti kalian melihat kolom yang di sini juga terklik. Itulah gunanya komponen. Kalau ada bidang yang pengulangannya banyak, saya sarankan untuk menggunakan komponen. Kalau semisal itu bidang cuma 1, mau komponen mau grup nggak masalah. Nah, semisal itu pembuatan kolom balok menggunakan follow me, hiasan kolomnya ini menggunakan follow me. Lalu kalau misal kita buat list blank, ini list blank biasanya paling males dibuat sama orang, guys. Kita coba pakai list blank. List blank pun sama kasusnya kayak membuat hal-hal bidang-bidang yang lain. Ini kita buat atap dulu, kita buatnya pakai manual aja. Membuat atap manual juga pakai follow me. Kita kalau misal kita buat bidang ini 1, bidang bawah, dan buat bidang ratanya ini. Bidang ratanya ini biasanya ini titik yang ini berada di as antara ini, berada di tengah-tengah garisnya ini. Kalau sudah, kita pergi ke tools, kita pilih protractor yang ini, guys, protractor. Nah, akan muncul kayak penggaris kayak gini. Kita klik aja di sini. Posisi garisnya ini biar merah, guys. Posisi penggarisnya ini. Jadi kalau misalnya biru kayak gini, kalian tinggal tekan klik kiri, tekan geser dia, guys. Geser. Lalu kalian pilih ke bidang hijau, bidang datar. Kalian klik, lalu kalian geser naik, akan timbul seperti ini. Ini adalah pakai modul kemiringan atap. Kita pakai miring 35, guys. 35, kita ketik aja 35. Nah, dia akan secara otomatis mencari sudutnya 35.
Setelah sudutnya keluar, kita tekan line sini, kita tarik aja garis ini karena ini adalah garis modul tadi, garis bantu, garis bantu. Kita hapus aja, misal sudah ini kita hapus, kita tekan E atau pilih erase di sini di fitur-fitur ya SketchUp-nya. Nah, kalau sudah, sini kita klik 2 kali, lalu pergi ke follow me. Macro. Oke, karena atap tidak pengulaman, kita pakai macro. Sekarang gimana follow me list plank? Pembuatan follow me list plank sama halnya kayak membuat dinding. Kita buat garis kotak dimana kotak ini kita buat kotak sini. Nah, bisa sini kita buat kotak setinggi 30 cm. Lalu ke pinggir kita buat aja modulnya dulu 20 kali 30 guys. Kita buat modul di sini, kita buat sketsa dari list plank tersebut. Kita L. List planknya ini biasanya gambar kerja mempunyai masing-masing guys ya. Kita pakai ini sekedar contoh, kita misalnya seperti ini list planknya. Kita naik lagi, kita contoh pakai list plank 2 tingkat. Nah, sudah, kita ke sini, tarik garis ke sini semisal, tapi realisasi seperti ini pasti pasangan kayunya. Tapi di sini kita pakai, karena ini visual nggak harus mendetail, kita luruskan aja di sini. Kita hapus garis yang ini guys, ini kita hapus, ini kita hapus. Nah, supaya face-nya yang ini masih utuh, face-nya ini masih utuh. Lalu di sini ada garis bantu tadi, kita hapus. Setelah itu kita move aja ke tengah, agak sedikit ke tengah, buat rectangle line kembali. Kita ikut di ujung atap sini ke ujung atap sini. Oke, sudah. Lalu kalau face-nya sudah kalian buat, kalian tinggal klik 2 kali sini dan pergi ke follow me sini. Tes. Dan list plank akan seperti ini. Nah, ini guys, list planknya akan seperti ini. Misal list planknya kita make group aja guys, make group karena list plank tidak ada pengulangan. Kita pakai ini ada garis guys, garis. Kalian hapus saja. Oke, sini udah kita group, atapnya juga sudah kita group. Atap sudah kita group. Lalu semisal ini guys, perubahan pasti udah lazim di kalangan kerja di bagian gini. Misal atapnya ini kita diminta untuk sedikit masuk. Kalau semisal kita tidak menggunakan mic group sama komponen seperti ini kita copy dulu. Di sini kita pakai yang non group sama komponen. Kita exclude. Berarti di sini tidak ada main group dan komponen. Bisa kalian diminta untuk merubah atap, tolong pendekkan atapnya sedikit supaya dapat ada plat talang di atas untuk penempatan tower misalnya. Kalau ngegeser list plank, hanya list planknya aja, kalian klik kiri, klik otomatis memindahkan kan. Kalian move, pasti kalian move, dan di sudut ini kemungkinan kegeser juga. Kalian bisa move, kalau atap masih gampang guys.
atap, pengecilan atap masih gampang. Di sini kalian move, nah misal gitu. Di sini atapnya udah bisa dikecilkan. Itu yang non komponen sama grup. Masih bisa kalau di beda atap. Ini misal kayak ini yang komponen non grup. Memang agak ribet. Kita move. Dan perubahan untuk bidang-bidangnya itu tidak hancur, guys. Itu enaknya. Group sama komponen. Kita move semisal disuruh geser 1 meter. Kita buka lagi komponen, kita move. Di sini kita move-nya satu-satu. Kalau semisal disuruh itu nge-move atap ya, memperpendek atap, masih sama kasusnya, dia masih bisa gini. Semisal owner minta mundurkan titik list plangnya dari bibir atap sedikit, otomatis garis ini kan agak maju jadinya, guys. Kita maju, otomatis list plang ikut maju juga. Begitulah. Itu yang non komponen sama grup ya, itu otomatis list plang maju. Nah sekarang kita edit yang pakai grup ataupun komponen. Ini yang grup kode komponen. Misal owner minta mundurin list plangnya dari bibir atap ini supaya agak ada tonjolan sana, kalian tinggal klik ini. Kalian tinggal klik grup yang list plang, kalian tinggal blok. Kalian move, misal mundurnya 10 cm. Tatap biasanya 10 cm ya, dari bahasa tab untuk majunya yang tab ini tab. Nah, kita move 10. Sini kita move 10. Nah, move 10. Sudah, guys. Dia akan terlihat seperti ini ya, dari visual. Kalau misal ini kita buatkan aja rectangle di sini supaya tidak lubang. Nah, itu guys, itu perbedaan make group sama yang nggak biasa main make group. Kalau saran saya sih, biasakan memain back group atau komponen. Di saat kita ada perubahan itu, kita tidak akan berpikir keras. Kalau di perubahannya riskan, seperti geser dinding, geser modular, pengecilan jendela, ataupun pemindahan loster dan dan lain-lainnya lagi gitu, guys. Oke, thank you. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, share bila bermanfaat untuk teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.